dan terwujudnya lah salah satunya penanaman cabai. Sebetulnya targetnya pas 100 hektar, cuman kita kata Bu Kades, sok Pak Kades jalan ke 36 hektar, kalau ini jalan nanti kita support lagi, mudah-mudahan ya Bu nya. Dan telah alhamdulillah Pak, ini kita diprediksikan Pak, kita dibikin jadwal tanam, jadwal panen supaya menjaga kestabilan harga dan kestabilan barang juga Pak. Jadi ide Bapak Kepala Bapeda tentang agroindustri itu sebetulnya bukan cabai jadi saus. Nah, karena bingung kalau dibuncis mau jadi apa Pak. Tapi kawasan agroindustri itu salah satunya kita gradingnya, kontinuitasnya dan packagingnya itu sebuah adalah produk dari kawasan industri. Jadi industrinya seperti itu. Saya kemarin kemarin ada ide dari Pak Sukam, terima kasih banyak Pak Sukam. Jadi kenapa kita kalau kadang-kadang membuat pelatihan itu ke petani di lapangan terus Pak? Kayaknya kita sekali-kali mungkin penyuluh ataupun petani kita bikin pelatihannya di pasar Pak, belajar jualan, dan ternyata kita terbuka, ternyata tahu oh market itu membutuhkan apa sih. Petani kita misalkan diajarkan nanam, tetap mereka bertanam Pak, udah dari zaman nenek moyangnya. Mungkin yang kita harus bikin pelatihan itu gimana caranya mereka menjual produk dan memenuhi kebutuhan pasar gitu Pak. Saya kemarin ngobrol, saya kaget Pak, ternyata Sukabumi itu tidak punya identitas Bu. Kenapa tidak punya identitas? Jadi yang ditunggu itu datang produk dari Jawa kayak cabai, kayak engkol, itu dari Medan, itu engkol apa ditungguin Pak. Wortel itu dari Cina, coba bayangin Pak. Emang kita nggak bisa nanam wortel? Nah, sementara cabai yang dikirim dari Sukabumi itu ternyata masuknya ke pasar tradisional itu di Ayub Pak, gak punya kualitas. Beda sama pasar kiriman dari Jawa yang pakai bus gitu kan, ditungguin Pak. Yang datangnya juga Alphard Pak, saya lihat Pak. Makanya kata saya sekali-kali kita memang datang ke pasar. Betul, dulu Rasulullah itu yang pertama dibangun masjid, yang kedua pasar, karena pasar itu tempatnya dari mulai sajadah sampai haram jadah kata Jawa ya. Benar itu Pak. Dan memang kita pelatihannya harus di pasar Pak, biar kita si petani itu tahu oh ternyata kalau di pasar itu petani itu butuhnya cabai gini, jadi dia bikin packaging seperti ini. Oh ternyata di pasar itu butuh wortel, mungkin nanti di Cipete bukan hanya sebagai produktivitas cabai, tomat, mungkin kita bawang ataupun wortel ataupun paprika. Masa kita kalah dari Cina Pak? Dari Jawa saya tanya perjalanan ke supirnya itu 18 jam Pak, Sukabumi itu cuma 6 jam, tapi barang kita yang ditungguin dari Jawa Pak. Apa? Karena identitas kita tidak punya packagingnya Pak, tidak punya gradingnya Pak, gitu. Nah seperti itu. Nah ini mungkin salah satunya kita itu Pak, Bapak diundang ke sini untuk memanen dan kita lihat packaging dan kita lihat langsung dari barangnya. Nah ini sesuai Pak. Malahan sampai saya bingung kenapa paprika, wortel harus disuplai dari Cina Pak. Kenapa kita nanti kita bikin kebutuhan pasar kita apa? Nanti kita bikin di Sukabumi, jangankan satu Sukabumi Pak, satu desa Cipete aja 600 hektar lahan Pak. Jadi kalau Bapak lihat mana apakah ada kata penanaman cabai 36 hektar mah bingungnya punya total luas tanah Nanuga yang dilewati 600 hektar Pak, gitu. Makanya kelihatan itunya, mungkin ini peluangnya banyak. Tadi kita juga ada produk alpukat gitu kan. Nah ini suatu gebrakan baru dari Sukabumi, kita dengan bisa bekerja sama dengan PT Paskomnas ke depan mungkin gitu kan. Kita juga akan hanya petani itu bukan hanya yang kontrak itu sekarang cabai Pak, tapi ke depan kita akan timunnya, semua kebutuhan pasar kita akan suplai dari Cipete insya Allah Pak, dengan kecamatan Kabandungan gitu kan. Malahan mah sebetulnya ini harusnya yang diundang juga dinas peternakan Pak, biar terintegrasi antara peternakan dan pertanian Pak. Dombanya, kohenya bisa bertanian, dan dari kebun bisa ke dombanya juga, harusnya diundang Pak, gitu kan. Biar kita ada integrasi, mungkin desa Cipete horti, mungkin desa Tugu Bandung peternakan domba ataupun perikanannya, mungkin Kabandungan kita bisa bikin menjadi peternakan dombanya. Nah gimana caranya dan bisa terintegrasi, bisa berkolaborasi untuk memenuhi pasar ini. Ini salah satu peluang besar buat Sukabumi. Kayak kemarin saya ngobrol Pak, waktu launching Pomigor, saya ngobrol sama pengusaha distributor di Sukabumi. Beliau itu mempunyai produk beras yang dijual eceran per 1 kilo per 5 kilo. Dan yang lucunya kata saya Pak, berasnya dari mana? Ini saya dikirim dari Kediri. Kaget saya Pak. Kenapa mungkin ke depan mah temu bisnis bukan hanya dengan orang Jakarta, mungkin pengusaha Sukabumi kita kumpulin. Oh ini pedagang beras, kenapa harus dari Kediri? Padahal Cimas banyak berasnya gitu Pak. Kenapa kita harus pakai produk Cianjur? Kita harus bikin grading dari mulai sekarang. Kalau tidak, ya tadi itu Pak, Sukabumi itu hanya di pasar
padahal peluangnya besar dan tidak punya produk kualitas barang itu. Seperti itu Pak, luar biasa. Dan sekarang Cipete juga bekerja sama dengan P4 UIPB